Hakim yang cerdik. Di tepi hutan yang subur, ada sapi betina, sapi jantan, dan anak mereka seekor sapi yang baru beranjak remaja. Pemandangan tepi hutan yang indah dan rumput yang hijau subur membuat mereka gembira. Anak sapi berlarian ke sana kemari. "Bu, saya mau jalan ke tepi sungai." "Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya," kata Bu Sapi. "Iya, Bu." Sapi muda itu berjalan ke tepi sungai. Ia melihat berbagai hewan kecil di sekitar sungai. Hatinya merasa senang saat melihat katak berloncatan kian kemari. Tak terasa, ia sudah sangat jauh meninggalkan tempat kedua orang tuanya. "Tolong!" Tiba-tiba ia mendengar suara merintih. Di depan sana ada seekor buaya sedang tertindih pohon yang patah. "Tolong! Tolong aku!" rintih buaya dengan suara memelas. "Kau ini kenapa, Pak Buaya?" tanya sapi sambil mendekat. "Aduh, sapi yang baik, sudah 2 hari aku tertindih kayu besar ini." "Siapa yang menindihmu, Pak Buaya?" "Gara-gara gempa bumi 2 hari yang lalu. Sekarang tolonglah aku, sapi yang baik." "Kurasa aku tak bisa menolongmu," kata sapi. "Loh, kenapa? Kau pasti kuat mendorong kayu yang menindihku ini." "Kuat sih kuat, tapi kenapa?" Sapi teringat akan pesan ibunya bahwa bangsa buaya tidak bisa dipercaya. Mereka licik sekali, suka makan daging hewan lainnya. "Tidak, aku tidak akan menolongmu," kata sapi. "Kalau kau kutolong, jangan-jangan nanti kau akan memangsaku." "Jangan khawatir, aku tidak akan melukaimu." "Tidak, aku tak bisa mempercayaimu." "Oh, sapi yang baik, apakah kau tidak kasihan padaku? Sudah 2 hari aku tersiksa begini. Tak bisa makan, tak bisa minum, dada terasa sesak." "Tapi kau binatang jahat," potong sapi. "Oh, sapi yang baik, itu kan dulu. Setelah tertindih kayu begini, aku sadar bahwa aku memerlukan hewan lain. Maka sekarang aku bertobat, tidak akan memakan hewan yang lain, kecuali hewan itu telah mati sendiri. Aku tobat, tolonglah aku. Buaya terus merayu dengan berbagai macam cara sembari mengeluarkan air mata. Sapi muda terpengaruh. Lama-lama ia merasa kasihan juga. "Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi janji ya, jangan mencelakaiku." "Iya, aku janji, percayalah." Lalu sapi berusaha mendorong kayu itu sekuat tenaganya. Dan akhirnya plong, buaya terlepas dari tindihan kayu. Tapi astaga, begitu terlepas dari tindihan kayu, buaya itu langsung meloncat ke punggung sapi dan menerkam punuk sapi. "Nah, iya kan? Ternyata kau binatang yang jahat," dengus si sapi. "Aduh," pekik sapi kesakitan. "Kenapa kau menggigit punukku?" "Loh, aku kan sudah minta tolong kepadamu bahwa aku tertindih kayu selama 2 hari. Tidak makan, tidak minum. Sekarang kau harus menolongku, bebas dari rasa haus dan lapar." "Dengan memakan dagingku," tukas sapi. "Betul, sekaligus meminum darahmu." "Dasar buaya licik, tak tahu balas budi." "Sudahlah sapi muda yang bodoh," sergah buaya. "Terimalah nasibmu." "Tidak, ini tidak adil," teriak sapi. "Loh, ini sudah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang." "Tidak, aku tak bisa terima."
Kau bisa bertanya pada makhluk yang lain. Boleh hewan, boleh benda apa saja. Pasti mereka akan membenarkanku, sahut buaya. Ya, aku akan minta keadilan pada yang lain, kata sapi. Kebetulan saat itu ada tikar lapuk hanyut di sungai. Sapi menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta pendapat tikar lapuk. Apa jawabannya? Itu sudah benar, terimalah nasibmu. Aku juga mengalaminya ketika keadaanku masih baru, aku dipakai. Jika kotor dibersihkan, tapi setelah lapuk dan banyak yang bolong, aku dibuang ke sungai begitu saja. Nah, benarkan kataku? Sahut buaya. Tidak. Nah, itu ada keranjang hanyut, protes sapi. Tapi ketika keranjang itu ditanya, jawabannya persis seperti tikar. Ketika masih baru dan utuh, aku dipakai. Kini setelah rusak, aku dibuang ke sungai begitu saja. Nah, benar kan? Sahut buaya. Tiba-tiba ada seekor bebek betina tua berenang. Sapi dan buaya meminta pendapat bebek. Kukira buaya benar, sebab manusia juga kejam. Ketika aku masih muda dan bisa bertelur, aku dipelihara. Sekarang, ketika aku sudah tua, aku ini mau disembelih. Untungnya aku bisa melarikan diri. Jadi, tirulah perbuatan manusia. Mereka mau enaknya sendiri. Hoho, mau mengadu kemana lagi kau sapi? Saat itu kebetulan kancil lewat di depan buaya dan sapi. Kali ini buaya yang meminta pendapat kancil. Ia yakin kancil juga akan membenarkan pendiriannya. Kalau aku diminta menjadi hakim, aku harus tahu awal kejadiannya, kata kancil. Apakah kalian keberatan jika mengulang awal kejadian yang kalian alami? Tidak, aku tidak keberatan, sahut buaya. Maka dilakukanlah pengulangan itu. Buaya kembali ke tempatnya semula, sapi mengembalikan kayu besar ke punggung buaya. Benarkah kejadiannya seperti ini? Tanya buaya. Benar, jawab sapi dan buaya bersamaan. Lalu Pak Buaya memanggilku agar aku mau menolongnya, sahut sapi. Kancil mendekati sapi dan berbisik lirih. Ayo, kita tinggalkan buaya jahat ini. Sapi baru sadar, inilah kesempatan baginya lolos dari bahaya maut. Tanpa basa-basi lagi, sapi mengikuti lari arah kancil yang sudah meloncat lebih dulu. Hai, tunggu, jangan pergi dulu, teriak buaya. Tapi sapi dan kancil tak menghiraukannya. Makanya jangan terlalu rakus dan tak tahu balas budi. Akibatnya bisa celaka sendiri. Jadi anak-anak, jadi anak jangan terlalu rakus. Dan tidak boleh nakal dengan yang lain. Kita harus punya rasa balas budi. Kalau kita ditolong, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Selamat bobo. Semoga mimpi indah.